Dongeng Bahasa Indonesia. Putri yang hilang. Di kerajaan Mandrich yang kuat, dan begitulah cara melakukannya, Mike. kau hanya beruntung kali ini. Putri, apa kau akan membiarkannya berbicara seperti itu padamu? Bahkan jika dia itu sepupumu? Ya, kau tidak bisa memilih keluargamu. Setidaknya kau bisa memilih teman-temanmu. Dia hanya cemburu. Kalau bukan karena kau, dia akan menjadi pewaris tahta. Sekarang kau terlalu berlebihan. Putri, tidak seorang pun di kerajaan ini yang bisa mengalahkanmu dalam berkuda. Oh, liontinku. Tidak. Aku akan mengambilnya. Baiklah, sekarang bisakah kita membicarakan ulang tahunmu yang ke-18? Karena itu tinggal 5 hari lagi. Aku tidak tahu. Putri, apa ada yang salah? Yang mulia raja sedang menunggumu di ruang mereka. Sayangku, ratu yang sempurna. Ayah, ini terlalu cepat. Aku ingin melihatmu naik tahta. Tapi... Cukup, kau akan dimahkotai 5 hari dari sekarang, di hari pertama ulang tahunmu yang ke-18. 4 hari berlalu. Tiba-tiba, pada pagi hari kelima, Yang mulia, sang putri tidak ada di istana. Apa? Dia pasti ada di istana. Cari dimanapun. Kau pikir? Tidak, itu tidak mungkin. Mike, ada kabar tentang sang putri? Bertanggung jawab sekali dia sampai menghilang seperti ini. Mike! Dia tidak ingin menjadi ratu. Apa itu sebabnya dia pergi? Tidak, Jack. Dia tidak akan pernah bertindak kurang ajar. Menurutmu ada yang menculiknya? Tidak, dia mampu membela dirinya sendiri. Itu naga. Itu kuda sang putri. Kenapa dia kembali sendirian? Naga? Di mana sang putri? Naga tidak akan pernah kembali tanpa dia, kecuali dia yang mengirimnya. Sebenarnya ada apa ini? Sayang, kita tidak punya pilihan ulang tahun ke-18 malam ini. Setidaknya izinkan kami bertanya pada Ibu Peri. Tidak ada waktu, aku harus pergi. Sekarang. Tidak. Hai Naga, di mana Tuan Putri? Bisa bawa aku ke tempat kau meninggalkannya? Apa ini? Jack, lihat apa yang kutemukan. Liontin sang putri. Liontin favoritnya. Bukan hanya favorit. Liontin ini adalah hadiah dari ibu baptisnya untuk melindungi sang putri dari segala kejahatan. Satu-satunya cara liontin ini bisa lepas adalah jika sang putri sendiri yang melepaskannya. Mungkin terjatuh saat berkuda? Itu tidak akan tersimpan dengan aman di pelana. Sang putri yang menaruhnya. Dia tidak ingin dilindungi dari kejahatan? Kenapa? Apapun itu, ini ada hubungannya dengan ulang tahunnya yang ke-18. Kita harus ke Ibu Peri untuk mencari tahu alasannya. Sahabat terbaik anak baptisku, mari. Aku menemukan ini di pelana kudanya. Kau tidak tampak terkejut? Terkadang merangkul kejahatan itu kebaikan terbesar. Aku tahu hari ini akan tiba. Dia harus menulis takdirnya sendiri. Kenapa dia tidak menginginkan perlindungan dari kejahatan? Dan kenapa dia menghilang? Semua jawabanmu ada di kenapa. Cari tahu kenapa dia pergi. Itu sangat membantu, kurasa. Jika kita telusuri pergerakannya di istana beberapa hari sebelumnya, mungkin ada petunjuk. Kapan terakhir kali kau melihat sang putri? Aku melihat dia bertengkar dengan sepupunya, Mike. Mike, kau bertengkar dengannya tadi malam sebelum dia menghilang? Aku coba menghentikannya. Minggirlah!
Kemana kau akan pergi malam-malam begini? Kau tidak punya hak menghentikanku. Jika kau pergi, aku akan memberitahu Yang Mulia. Jadi, kembalilah ke kamarmu. Kau tidak mengerti. Aku serius. Dan dia pergi. Aku hanya mencoba melindunginya. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Aku percaya padamu. Mike, kau boleh pergi. Yang Mulia, tahukah apa yang mungkin terjadi pada sang putri? Mike tidak bersalah. Lupakan saja, Mari. Sang ratu tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Selamat malam, Nona Mari, Tuan. Kau tidak ada di sana saat aku bertemu dengan seluruh staf istana. Aku pasti sedang berada di taman, Nona. Dan kapan terakhir kali kau melihat sang putri? Tadi malam aku melihatnya menuju ke lantai 3 istana. Dia tampak khawatir. Lantai 3? Di lantai 3 hanya ada kamar tamu dan perpustakaan dan... Sesuatu di perpustakaan? Perpustakaan. Oh, iya ampun. Di mana orang bisa mulai mencari di tempat seperti ini? Aku rasa dia tidak pergi setelah membaca dongeng atau kisah tentang seorang kesatria pemberani dalam pertempuran legendaris atau semacamnya. Pertempuran legendaris, tentu saja. Ayahku bercerita bahwa lebih dari 30 tahun yang lalu, kerajaan ini menghadapi pertempuran legendaris yang hampir saja kami kalah. Apa hubungannya dengan hilangnya sang putri? Dan jika pertempuran itu sungguh legendaris, lalu mengapa kita tidak tahu lebih banyak tentang itu? Kau putri seorang menteri dan aku putra seorang menteri. Kita pasti tahu. Sungguh, aku heran kenapa pertempuran ini dirahasiakan. Semua buku ini berisi seluruh sejarah kerajaan kita. Dari mana kita mulai? Pemerintahan raja saat ini, karena pertempuran itu terjadi 30 tahun yang lalu, ingat? Ini. Semuanya hancur. Musuh berada tepat di luar gerbang kerajaan. Raja putus asa. Pasukan membutuhkan bantuan yang hanya bisa datang dari kerajaan lain yang bersahabat. Yang Mulia, tinggalkan tempat ini bersama Ratu. Aku tidak meninggalkan anak buahku. Jika kami kehilangan kalian, kami kehilangan segalanya. Lewat terowongan rahasia, pergi ke temanmu Raja Gwendol. Dia pasti akan membantu. Kumohon Yang Mulia, pergilah sekarang. Sang raja keluar melalui terowongan rahasia. Jauh di dalam hutan, ia berhadapan dengan badai yang mengerikan. Naus! Brenda! Akhirnya kau bangun. Siapa kau? Penyihir yang menciptakan badai di depanmu. Rakyatku, kerajaanku. Pertempuran masih berlangsung, tapi kau tidak punya waktu. Sekarang kau putuskan, aku dapat menciptakan badai lain. Haruskah aku mengirimkan badai ke musuhmu agar kerajaanmu menang? Atau haruskah aku mengirimkannya ke kerajaanmu agar kerajaanmu hancur total? Kenapa? Waktunya terus berjalan. Sekarang apa yang kau ingin aku lakukan? Apa yang kau inginkan? Wanita pintar, jika kau ingin kerajaanmu kembali, maka aku butuh 2 hal. Pertama, kau harus mencatat bahwa aku membantumu agar rakyatmu tahu hutang budi mereka padaku. Dan selanjutnya, kau harus memberiku putri yang akan lahir darimu 12 tahun dari sekarang. Saat dia berusia 18 tahun. Tidak sehari lebih awal, tidak sedetik pun. Jika tidak, Raja, aku akan mengambil nyawamu. Kenapa? Karena, ya, aku menginginkan kekuatan yang membutuhkan roh kerajaan. Jadi pilihlah, apa kau ingin aku menyelamatkan rakyatmu atau tidak? Yang Mulia, kau adalah satu-satunya harapan kami. Tolong bantu aku selamatkan rakyatku, tolong. Sang penyihir mengirimkan badai yang sangat dahsyat sehingga musuh-musuh Madrid hancur dan Madrid pun berdiri sebagai salah satu kerajaan terkuat di dunia. Jadi apa itu sebabnya sang putri pergi untuk menemui penyihir dan menyelamatkan raja? Dia pasti pergi melalui terowongan rahasia yang sama. Dia tidak mengambil liontin itu karena dia ingin mengorbankan dirinya sendiri.
dan tidak ingin dilindungi. Karena jika sang putri dilindungi, itu berarti kematian bagi ayahnya. Apa ini? Mari, jika kau sudah sejauh ini, jangan pergi lagi. Aku harus menyelamatkan ayahku dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Orang tuaku melakukan segalanya untuk melindungiku. Dan sekarang giliranku. Jadi jangan mengejarku. Cinta, sahabat terbaikmu. Dia pikir aku akan menurutinya. Aku akan ikut denganmu. Naga bisa memimpin jalan. Aku sedang berpikir, penyihir itu menginginkan roh kerajaan, bukan? Iya. Jadi, aku juga roh kerajaan. Aku sepupunya. Mungkin dia bisa menganggapku sebagai penggantinya? Kita tidak bisa membiarkanmu. Dan kenapa kau melakukannya, kau bahkan tidak menyukainya. 1, aku tidak meminta izinmu. 2, aku mungkin tidak menyukai, tapi aku bukan pengecut. Mungkin ada cara yang lain. Di tempat inilah badai itu terjadi. Tunggu, parfum favorit sang putri. Dia ada di sini. Mari, sudah kubilang jangan ikuti. Itu janjiku, bukan janjimu. Kembalilah. Ayah, tidak. Kesepakatannya adalah agar aku pergi ke penyihir. Akhirnya, dengan kepergian putrimu dan kau sebagai tawanan, aku akan menjadi raja. Mike, lepaskan aku. Aku heran raja mengirimmu ke sini, putri. Pasukan ayahku sedang dalam perjalanan. Jadi apapun yang perlu kau lakukan padaku, lakukan sekarang. Pasukan ayahmu bukanlah tandinganku. Tapi aku telah menunggu momen ini selama 30 tahun. Aku bisa saja mengambil roh ayahmu hari itu. Tapi ritualku membutuhkan kerja keras selama 30 tahun. Hanya ketika roh kerajaan naik ke tahta berusia berabad-abad dari Raja Penyihir Calabash dan memberikan tahta itu kepadaku, aku akan menjadi penyihir terkuat di dunia. Kemari, kemari, aku membutuhkan roh putrimu, kemari. Yang mulia, pukulan itu, ouch, aku hanya berusaha untuk melindungimu. Mari, oh syukurlah kau selamat. Apa yang terjadi? Supaya ritual penyihir itu berhasil, ia membutuhkan seseorang dengan roh kerajaan. Ya, jelas saja ketika ia mengambil milikku, ritualnya hancur dan begitu pula dirinya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Mempertaruhkan nyawaku demi raja dan putri yang rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menepati janji, itu suatu kehormatan. Bagaimana jika penyihir itu mencoba balas dendam? Tidak akan. Ritual seperti itu tidak akan memaafkan jika salah. Dan kau tidak perlu khawatir karena tidak mendapati janji. Penyihir yang dapat menciptakan badai dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan kekuatan, lebih tidak pantas mendapatkan simpati karena dia tidak melakukan hal yang baik. Sayang, bagaimana kau bisa tahu? Aku bisa rasakan bahwa ibu dan ayah bersedih atas ulang tahunku yang ke-18. Malam itu aku tidak sengaja menguping kalian, maafkan aku. Tapi aku jadi tahu sebagian ceritanya, sisanya aku temukan di perpustakaan. Jangan pernah sembunyikan apapun dariku lagi, Bu. Ayah janji. Jadi, raja dan putri beserta teman-temannya selamat setelah penyihir itu pergi selamanya. Menurutku, komitmen mereka untuk memenuhi janji dan melakukan hal yang benarlah yang akhirnya menyelamatkan mereka semua. Bagaimana menurut kalian?